terakhir, ronde ke-6 atau bonus round, kita bakal bertanding di Miramar, di mana top 16 teams akan bertanding kali ini. Nah, menurut lu Junior, dengan arah pesawat dari bagian utara menuju bagian selatan dengan potongannya cukup fair, di manakah kita bakal melihat mungkin beberapa tim berpotensi ketemu rebutan kendaraan? Potensi kemungkinan di San Martin sih. Itu jalan-jalan setapaknya selalu ada. Kemudian mungkin perempatan Monte Nuevo. Mungkin juga sekitaran situ. Tapi gue lebih penasaran sebenarnya bro. Yang dimana gue lagi menitikberatkan teori gue yang dimana Cruz del Valle, Torre Ahumada dan Campo Militar itu nanti akan rotasi seperti apa bro. Karena di situ mungkin kalau rebutan vehicle di atas kayaknya enggak sih. Di Campo, Torre, Cruz del Valle menurut gue itu masih cukup ada untuk vehicle-nya. Kemudian juga di tengah-tengah entah gurunya juga masih ada. Tapi yang pasti untuk tim yang ke sebelah kanan mungkin agak lebih berat mereka untuk melakukan rotasi ke sana. Mungkin yang di HDP sekitaran itu bakal menjadi perebutan vehicle ataupun graveyard mungkin juga bisa ataupun Los Leones sebelah kiri itu mungkin nanti akan ada hadang-hadangan untuk vehicle. Iya sih, kiri Los Leones sih gua rasa harusnya bakal ada karena memang bagian LL, mungkin ada yang mau lebih jauh lagi karena bagian Puerto Impala, jadi ya mungkin ada di sana. Tapi kembali lagi zona pertama yang cenderung baik menurut gua, hanya ada berapa satu tim kali ini yang terlihat berada jauh di luar zona, sisanya dekat banget bahkan masuk ke dalam zona. Ini akan menurut gua menjadi game yang cukup pasif ya. Kalaupun ada pergerakan masuk-masuk down dikit aja, tidak ada yang terlalu komit harusnya. Apalagi kita lihat behavior tim-tim sekarang agak outer gitu mainnya, jadi ya gak bakal terlalu cepat gak sih masuk-masuk ke dalam kayaknya. Tapi juga dipengaruhi dengan zonasi. Kebanyakan zona di turnamen-turnamen setelah PMPL ID Country Final kemarin banyak ngedonat gitu zonanya. Gak terlalu banyak kebanting-banting lagi sehingga banyak tim tuh masih punya ruang gerak yang cukup banyak bermain di pinggir-pinggir area circle. Sebenarnya gue seneng gitu semua kayak lebih bahkan dari dokinya doang pasti juga isi mereka pun juga mereka bisa marah menurut gua. Jadi kayak faktor lah ini juga kemarin menjadi konflik ya beberapa dalam mereka kayak isi gitu yang membuat kesimpulan itu kalau mau dia merintis faktor orangnya yang dibandingkan di sosial media juga membuat lagi ini yang biasa faktor lalu sampai kini mulai shaking ini baru benar ada sebuah ini gitu.
satu juga gue bikin satu cara bikin lebih seru lagi. Bikin si otomatis display. Jadi orang main bikin itu sebenarnya semua senjata tapi dia bakal laku. Bukan ke arah damage yang jadi bikin kalau itu tuh lebih apa ya, lebih skill based. Oke. Kayak sekarang deh kita menggunakan M4 kali 4 ngepron tembak 200 meter spray kan. Betul. Kemudian kalau dibikin lebih susah, orang bakal mikir gue harus main DMR, tapi lebih hati-hati, dapetin pressure lebih hati-hati, nggak bisa langsung dapetin spray langsung auto headshot. Sebenarnya juga weapon rate juga mesti dinaikin lagi nggak sih, menurut gue harus disamaratin lagi untuk walaupun sebenarnya sekarang juga kayak ya udah besar gitu, tapi menurut gue kayak ada beberapa part, ada beberapa drop oke dengan tim tersebut gitu. Untuk senjatanya aja gitu kan. Jadi pilihan senjatanya jauh lebih banyak. Betul. Dan jadi ibaratnya nggak ada yang tim yang tapi dapatnya ibaratnya Thompson Uzi maju gitu kan. Jadi tembakannya pilihan banyak tapi utility segala biar naik sama. Betul. Jadi loot bagus, loot banyak, turun di kota high priority. Tapi tembakan nggak terbatasi. Kita manapun ada pilih-pilihan tembakan yang kita inginkan. Betul. Jadi kayak sebenarnya di sini diambil bukan tipisin faktor lucknya menurut gua. Kecilin terus faktor lucknya. Jadi tinggiin bagaimana otot mereka, otak mereka dan decision dan juga kekompakan mereka. Itu yang paling utama sekarang. Ini adalah brainstorming yang kita. Iya sih, benar sih. Karena ya kembali lagi ya, ini kan udah masuk ke tahun keempat lah ya bisa kita katakan. Kompetitif ya. Iya, baru kan. Karena kembali lagi gua lihat juga namanya faktor luck itu nggak bisa dipungkiri dan kadang bisa menjadi entertainment lah bisa dikatakan ya yang ada di dalam game. Ya, tapi tentu untuk mengurangi faktor luck juga kita butuh skill. Buat teman-teman juga gimana cara ningkatin skill, kejar rank lawannya juga nggak bot gitu. Nah sekarang juga ada bonus poin biru buat teman-teman semua yang pengen naikin rank ke Kongku, mau ke S, mau kemana pun itu yang penting lawan lebih keras. Supaya kalian ketemu lawan yang lebih keras jauh lebih cepat. Nah apalagi kan mode Secret Rise ini masih ada teman-teman. Ada kesempatan kedua ya hidup lagi. Jadi turun di hard drop, kemudian kalian main close combat, cepat-cepat dapat senjata. Habis itu kalau memang tertekan ya udah recall atau pakai kumbang, kalian baru main taktis sesuai masing-masing. Dan dengan bonus poin tadi berkata Wolfie itu akan naikin kesempatan kalian untuk mendapat tier lebih tinggi, kemudian juga skill yang lebih tinggi, lawan yang lebih sulit juga. Iya. Nggak buat dulu gitu kan. Iya lah. Ada bot, buat gua. KD Skill dong. Iya, skill dong. Dan tambahlah bordernya juga buat keren gitu, masuk custom room gitu, turnamen sama lawan gitu. Biar orang-orang lihatnya. Lebih ditakutin lagi lah istilahnya kan, jadi kayak dihormatin juga itu kan punya banner Konku misalnya. Konku yang baru tapi ya. Kalau Konku yang lama ya langka doang. Konku lama punya. Konku baru waktunya nggak sempet. Lu zaman ini ya, zaman season 2. Zaman masih ada Firaun berarti ya. Wah. Ini beneran nggak bisa sumpah. Cepat sekali untuk ya. Bener. Nah lu kalau mau ngejar Konku di awal terutama untuk TPP squad. Temen gue sampai nggak tidur 3 hari. TPP harus nggak tidur beneran. Karena segitu ketatnya. Teman-teman kita nggak boleh tidur juga. Iya. Kalau FPP masih dapat. Asal top 500 malamnya ya tahan di 300 lah. Besoknya Konku di angka. Kalau TPP nggak boleh tidur. Sayangi jantungmu dulu ya. Tapi ya tetap balik lagi kan, dulu kan ada PUBG Mobile kan yang mengingatkan kita menotis main berapa jam lah ya. Betul, jadi juga dijaga kesehatannya berimbang lah antara bermain. Sebenarnya menurut gue sekarang bukan hanya Konku sih, lu sampai S Dominator semua item didapat juga, dan itu menurut gue nggak effort kayak Konku yang top 500 gitu loh. Terus yang mainnya bagus kayak itu kan jago banget gitu kan. Jadi S Domi gitu. tapi kalau gue ya S Domi doang, tapi bisa lolos turnamen nasional daripada Konku tapi gagal di qualifier. Betul. Itu setuju banget ya. Kalau junior ranknya S doang zaman dulu tapi lolos. Sampai S dulu S gampang. S-nya minimal dulu. Dan itu cuma beberapa yang Konku itu yang agak goceng. 1.700 kalau di awal season dapat kayaknya Konku deh. FPP, kalau FPP ya. Tapi paginya langsung kayak 4800. Iya, juga jauh. Pagi bisa 5.000-an loh. Makanya ya. Lo satu nih, 1.800 pagi-pagi udah nyampe 5.000. Tapi berbicara Konku ya kan, sampai numbangin orang bro. Knockdown tadi karena tim BF yang membuat BF sekarang entah mengapa itu dilakukan dan dari Onyx ada gerakan yang tidak terlalu terstruktur, mereka mau nge-push atau mau mundur lagi teman-teman ya. Iya, jadi kayak ada problem lah ketika mungkin ada push, kita bilang udah nggak worth it. Ini udah menit
menit 10 aja nggak terasa juga gue. Jadi kayak kalau ada pembahasan tuh kayak ya udah ngobrol kayak nggak terasa ya. Iya. Tinggal nunggu teh kotak selanjutnya aja sih. Lagi pula kan ini juga yang udah fans besar kan. Jadi masukan dari kita ngingetin teman-teman juga biar main lagi karena seru banget coy. Masih meme-nya, Jan. Apa tuh? Cowok kalau malam ngobrol ngapain sih? Oh iya. Ngobrolin PUBG Mobile. PUBG Mobile itu jam 1 sampai jam 2. Iya. Ini jam 2 jam 3 beda lagi. Filosofi. So, habis itu ngomongin hidup dah. Sampai udah mulai terang lagi. Betul. Jadi para wanita di luar sana jangan khawatir kalau cowok kalian malam-malam ngerumpi aman. Aman. Ngomongin PUBG Mobile lalu Betul. filosofi lalu hidup. Betul, nggak ngomongin perempuan lain dong. Oke, kita lihat ya back to game again karena dari Bigetron Ace sekarang banget sama Grims Navin dan itu seperti disadari oleh Devil Dust, dia melakukan regroup karena kawan-kawannya karena langsung menghadapi 1 lawan 4 tentu tidak mudah, apalagi Grims yang tadi baru panas banget di game sebelumnya. Iya, tapi ya terlihat juga dari Bigetron mereka bisa dibilang memiliki hari yang jauh dari kata baik gitu. Ya, untuk hari Mereka ini bisa dibilang ada di peringkat 16 kan ya? Nah, bener 16-15 tadi. di ya rata ya di sekitar situ lah Iya. nggak terlalu jauh dari Mereka 16. itu hanya 18 poin. Betul, bahkan game pertama cuma 2 poin. Iya, mereka hanya 18 poin dari 4 game ini. Itu jauh dari standar BTR yang gue tahu gitu. Itu dia. Tadi untungnya dapat 1 game yang cukup baik ya, di hashtag 4 atau 3 kalau nggak salah 4 yang dirapat Sama dia, yang Kute. iya Kute mendapatkan WCD. Tapi kali ini DU yang sedang kelimpungan dalam pergerakannya ternyata terpotong oleh pergerakan dari DU masih bisa untuk melakukan revive, namun begitu compound yang ada di depan mereka benar-benar dikuasai total. Ini dekat area Crucible. Crucible ya. Ini tempatnya sebenarnya komponnya enak sih, karena bukit-bukit sekelilingnya yang bisa ngelok ke arah kompon tersebut. Tapi dengan circle yang pindah ke arah ini shiftingnya lumayan galak, lumayan sadis, sehingga kita kalian juga tampaknya dari tim ARF, dari tim apa lagi nih, banyak banget. Dari sisi kanan tuh bakal numpuk di pinggir-pinggirannya HDP. Apalagi HDP itu open field semua, bukit-bukit semua. Mau lewat atas pun paling grid susah karena pasti udah ada yang gatekeeping. Itu dia baru mau gua bahas ini circle yang shiftingnya berbahaya. Terlalu banyak tim yang udah di dalam menurut gua. Ini akan ngebuat tim-tim yang terlambat masuk kayak tadi akan tergatekeep. Mau dia berhasil masuk nantinya atau tidak pasti akan bertembakan-tembakan minimal bisa berkurang player. Amit-amit bisa wipe out gitu loh semua timnya. Tapi terlihat Bigetron tadi satu player oleh Mork yang sekarang juga datang ke fight di sekitaran Havenfield. Ini bisa kita katakan San Martin. Iya, ini pinggir-pinggir San Martin tampak dari Mote pun bleeding out di peluang karena lobby sebagai pemain pertama di bonus round kita kali ini. Kalau gue mungkin jadi pemain aja nih, melihat circle seperti ini, gue mungkin ada kepikiran sih, gue TB-in blue zone dikit nggak apa-apa deh. Jauh banget. Iya, menuju ke arah bagian Motor atas kiri. atau kiri bawah kiri Atas kayaknya. kiri atas ya, kiri atas pasti bisa. kosong. Saya kan kiri atasnya Miramar tuh kotanya nggak banyak. Betul. La Cobreria, ada Crucible, ada siapa tuh tempatnya SG. Buat SG, Torreal Torreal Humada. ada. Teman-teman tiga itu. Betul. Untuk Kampo yang jarang atas. banget diisi Kampo. Jarang, betul sekali. Padahal itu tempatnya Bigetron awal-awal cuy. Iya, Oh iya. seperti kamu Kampo, militer ya. trust me, Kampo. Tapi gimana caranya mereka menit ke-5, menit ke-6 tuh udah di tengah. Udah gerak ya. Udah tengah, bukan gerak lagi. Zaman cuy. dulu Di tengah ya. zaman dulu tuh orang tuh nggak punya kesadaran waktu. Betul. Banyak gitu loh. Maka daripadanya tim-tim yang punya kesadaran waktu terlebih dahulu yang kuat gitu ya. Dan aku ingat banget momentum-momentumnya. Dari 12 total match di Grand Final, mereka 8 kali WWCD. Itu apa? Itu PMNC? PNC pertama Ya, kan? Bukan gua cuy, Kaskus Battleground. Kaskus Oh iya. Yang di Gancit. Iya. Iya. Yang waktu itu lo di tim apa Flo waktu itu? Armor Project, Ape. manajer gua. Yang main cuma bertiga. Di belakang kan ya, di Zarianya ya. Iya. Tempat kemarin lu ngekes. Oh iya betul juga. Itu dulu masih better tuh masih ada Kings main, Ryzen masih cadangan. Main sesekali. Sesekali ya. Bapak ini, Bapak Natik ya. Iya, Yes. nanti masih main, lalu saya kembar sama Kings. Yes. Sesekali Ryzen main, itu baru banget dia join BTR. Itu zaman gue masih nonton tuh datang ya kan. Lu nonton emang situ? Nonton. Ya kan tim gue cuma main bertiga doang kan. Iya. Gue ingetnya ada yang bertiga. Wah, panjang ceritanya. Ayo Lu juga kita- tahu ceritanya. Kita balik ke game lagi kali ya, lebih bahaya teman-teman semuanya. Grims Navin sekarang justru yang ada di bagian tengah-tengah dan langsung ditembak oleh seorang Sotpe lagi sih. Sotpe secara empower ini benar-benar gak ada obat dia. Langsung mendapatkan sebuah confirm knockdown, tapi kembali seperti dengan BF tadi, tidak ada follow up dari kawan-kawannya. Mau pushkah, mencari eliminasinya secara confirm kah atau tidak? Grims akhirnya justru berhasil untuk melakukan sebuah regrouping dan mungkin revive dalam beberapa waktu ke depan nih. Iya, ada upaya revive juga dari Onyx terlihat tidak ingin untuk melakukan engage. Di mana Sopek tadi coba maju sendirian,
mungkin juga karena itu dia langsung menuju ke lower ground. Dia nggak punya informasi berapa anggota Grims yang sudah menunggu di sisi tersebut. Belakangnya juga ada Bigetron. Yang pasti kalau dia maju tadi mungkin bakal jadi pergerakan yang fatal banget bagi tim Onyx. Gue rasa untuk Onyx tidak fight tuh wise, mengingat zona pun mental 200 meter dari posisi mereka tadi. Apalagi kita langsung bergerak juga ya mereka FYI untuk masuk dalam zona. So, ya salah satu pilihan yang terbaik dari Onyx, namun peperangan juga kembali berlanjut. Kali ini datang dari Morph Artemis berhadapan dengan Daisy, di mana Nate dari seorang Cola connect dan langsung menumbangkan satu player. Active player dicari kali ini oleh DV dan bahkan Nate berikutnya juga Cola dapat dua dengan Nate yang dilemparkan, menyisakan dua saja dari tim Daisy yang terdeteksi satu, dipush dua orang oleh Morph, tiga bahkan kali ini bergerak beriringan move dari satu player dapat dari Daisy, lagi. satu terakhir dari Daisy didapatkan di sana dan merata. Daisy pulang ke lobby. Iya, semoga dari Morph masih bergerak tadi. Betul. Move as a unitnya rapi banget, tapi kita bakal menuju ke arah tim Bigetron yang mereka masih ada jarak 160 meter ke arah zona, dan lihat depannya open field sudah dijaga 3 tim. Gue gak ngerti ini gimana cara dari seorang Babila bisa tembus menuju ke arah zona sih dengan kondisi seperti ini. Oke, ini cukup sulit banget, apalagi lower ground di depan sana tidak banyak obstacle. Ini tembakan terus-menerus dilakukan ke arah bagian yang I'm free, tapi tidak mendapatkan sebuah knockdown dari Honeybee. Sayang sekali, justru sekarang dia terbuka dan ditembaki oleh tim lainnya dan ter-knockdown kali ini. Iya, tapi kita bakal menuju ke arah seorang Caitlyn yang lagi menghalau pergerakan dari tim CX yang ingin juga menuju ke arah zona. Blue Zone sudah bergerak by the way, yang berarti tim-tim yang masih menahan sakitnya Blue Zone bakal dicicil nyawanya dengan lumayan pedih. Babila pun akhirnya kena oleh seorang Gempi dari tim Kuta dan hanya menyisakan satu anggota dari tim Bigetron. Yap, satu orang terakhir yang kita belum lihat di manakah berada karena memang ada sulit sekali dalam zona, namun kali ini ada penjagaan yang dilakukan oleh Dewa United, dapatkan satu dari CX Sally, bahkan tidak hanya dari loot crate-nya, dapat mobil juga, tembakan lagi dari Friday, dapatkan yang kedua, sebuah kesabaran yang dari tadi dia lakukan di sebuah push, sekarang bisa untuk mendapatkan 2 eliminasi, ditambah 2 kendaraan. Tapi terlihat di kill ya dari tim ARF kehilangan 2 anggota mereka terkena ledakan yang cukup ekstrim yang membuat akhirnya mereka harus langsung pulang ke arah lobby. Tapi langsung bakal dari tim NF tampaknya mereka juga lagi menahan dan menghalau pergerakan tim-tim lain di pinggiran area zona. Onyx sudah masuk ke pinggir zona tapi bertemu dengan satu lawan yang cukup tangguh kali ini. Tentu kita bakal lihat dari tim Onyx, mereka masih ada 3 anggota mereka yang terlihat di layar. Mereka pun sedang perang dengan Grims yang ada di bagian low ground. Mereka harusnya cukup mudah connect ke arah Grims. Ya, ini chaos banget sih dari Onyx X tadi berhadapan dengan Grims. Sekarang juga kita lihat di bagian atasnya, kemudian tadi ada tembak-menembak dengan BNW ya. Berarti satu player menjadi scouter. Seorang Cecil maju ke arah bagian depan justru ter-take down oleh BNW yang udah melakukan setup BF. Udah mulai bergerak juga melakukan sebuah moving dengan kaki-kaki mereka. Kemudian juga dari Onyx, Mikey akan melakukan healing terlebih dahulu sebelum akhirnya masuk ke bagi dan juga melanjutkan perjalanan Morph. Dari bagian belakang, tailing yang cukup sempurna mendapatkan 1 dari BF dan bahkan 2 tumbang kali ini membuat BF seperti akan mulai terlambat dan bahkan ada elimination steal yang dapatkan oleh Onyx atas tim BF. Ya, tapi lihat dari Morph dihujani peluru oleh seorang Mickey dan menumbangkan 1 pemain bahkan 2 pemain kali ini, di mana ada juga gangguan dari tim-tim lain. Coba mengambil keuntungan terbesar dengan coba nge-third party ke arah tim Morph. Merkola juga tertumbangkan, satu persatu anggota Morph mulai berjatuhan kali ini. Tapi Onyx X ini dia tadi yang kita komentari, penggunaan utility luar biasa banget. Tadi cenderung remeh, dia hanya melakukan sebuah satu smoke, tapi apa yang dilakukan adalah untuk membutakan vision dari lawan-lawan yang ada di depan mereka. Jadi mereka leluasa untuk melakukan tembakan ke arah bagian Morph, ke arah bagian Grims yang ada di bagian lower ground, dan ini dia akhirnya semakin leluasa. Scarlet bahkan semakin maju ke arah bagian depan. Sayangnya dia tidak mempunyai hit ataupun molly untuk dilemparkan ke arah bagian bawah yang benar-benar udah obvious lawannya ada di mana saja nih Wolfie. Iya, dia tahu posisi lawan di mana, tapi dia nggak bisa terlalu ngebanyak ngepick juga dikarenakan takutnya ada covering fire ataupun tembak-tembakan dari angle yang berbeda. Onyx juga sudah mulai mengendarai kendaraan mereka, tampaknya akan coba menuju ke arah zona, di mana dia menggunakan timing, di mana semua tim lagi repot, di mana semua tim akan bergerak karena blue zone, dia langsung gerak keluar, potongin mereka. Betul banget, ini bagus banget sih sebuah mentalitas yang dimiliki Onyx karena pengalamannya bisa kita katakan ya, peperangan pecah di beberapa tempat tapi mereka objektivitas masuk ke dalam zona dan seperti akan menuju ke arah bagian bukit di bagian depan. Bagi adalah pilihan kendaraan terbaik menurut gua karena memang sangat sulit untuk bisa menaiki bukit yang di bagian depan sana. Yang dari 3 punggawanya meledak karena kendaraan mereka gunakan meledak, menyisakan 1 akan lempar granat ke arah bagian yang free, ternyata tidak sampai. Yang free justru menyadari ada granat di bagian kanan, akan melakukan repositioning juga. Iya, tampaknya kita bakal dari tim Onyx kehilangan seorang Mickey, 2 player. Satu player lagi tersisa bahkan dari tim Onyx, tampaknya rotasi mereka terbaca dan terpotong oleh tim-tim lain. Anyway, cukup nyayur di pinggiran area circle ini, tapi mereka pun harus bergegas juga menuju ke area safe zone yang kali ini mulai diisi satu persatu tim di zona kita yang kelima. Ya, betul banget. BNW melakukan
ini di bagian selatan dengan sangat baik bergerak dari power grid tadi. Ternyata ketidakburu-buruan dia untuk terus menahan di bagian power grid berbuah manis kali ini. Bahkan Onyx tadi dia ratakan, bisa menyisakan satu orang dan sudah sangat low HP meledak grup RB tersebut. Grims pulang ke lobby, 5 eliminasi sudah didapatkan oleh BNW. Menurut gua mentalitas gameplay mereka udah rapih banget. Mereka tahu kapan saat harus masuk cepat, kapan harus masuk lambat. Mereka berpindah ke bagian rumah dewa di mana alter ego Dione tertembak seorang Gea dan bahkan seperti akan sulit diselamatkan. Bisakah? Bisa ternyata, karena ternyata tertutup angle tembakan di bagian high ground dengan rumah dewa yang dimiliki oleh alter ego Dion. Iya, kita bakal juga tampakkan di seorang Milo, bakal coba berdansa berliku-liku di sekitaran area-area dari rumah dewanya. Tapi kita bakal dari Milo sudah mengokang bom juga, akan lontarkan menuju ke arah tim Aditama. Kali ini apakah bakal connect, dan ternyata malah connect ke arah seorang Milo. Alter ego terkena knock pertama menghadapi tim Aditama, dapat mereka menghalau pergerakan dari Aditama yang mau tidak mau harus fight untuk merebut zona yang tepat depan mereka. Dan ini disebut oleh Junior ketika memang ada sebuah push yang coba diupayakan oleh lawan. Kadang-kala utility yang menjadi penyelamat kita ini terus dilemparkan oleh Alter Ego agar Aditama tidak bisa masuk begitu saja. Karena mereka tahu kalau mereka buka badan, mereka coba untuk menembaki ke arah bagian Aditama di bagian bukit, di mana orang sudah sangat banyak di sana, bisa menembaki player Alter Ego. Dan tentunya reset situation cepat dilakukan oleh Alter Ego. Smoke sudah mulai dipopot keluar, sepertinya akan ada pergerakan yang coba dibangun oleh Alter Ego juga di beberapa saat ke depan. Namun kali ini dari BNW keluar dari bagian mobil, tembakan satu takedown, satu lagi harus berhadapan dengan Bigetron Ace, tapi ternyata dimenangkan oleh BNW, di mana Nicky menghabisi the last woman standing dari Bigetron Ace. Iya, Nicky mendapatkan kali ini poin yang penting, juga posisi yang penting menghadapi salah satu rekan lama dia di Beletron. Oh iya, betul juga ya. Nicky dengan pengalamannya kala itu bermain di Beletron, namun kali ini bermain di BNW dan sangat baik, bisa menghabisi seluruh player dari Bigetron Ace. Walau begitu, satu player dari BNW yang sudah melakukan movement ke arah bagian depan, kali ini tertumbangkan seorang diri saja. Ya, tapi aku senang melihat dari tim Void ini. Mereka bilang Myanmar adalah PR mereka, match tersulit bagi mereka, tapi mereka masuk ke fight dengan 4 anggota yang masih bertahan hidup dan kuda terbang. Setelah kesuksesan mereka di Miramar sebelumnya, kali ini mereka membuktikan bahwa mereka ini salah satu tim terkuat di Miramar juga. Mereka ya, dengan 10 elimin di kantongi mereka, 4 member masih bertahan juga hingga top 5 saat ini. Luar biasa banget memang ya, apalagi punya high ground juga, kemudian vehicle mereka juga masih cukup mengerikan satu orang ke bagian depan, dan lagi-lagi body system dari bagian belakang bahkan hampir menumbangkan seorang Caroline. Sebuah gerakan yang cukup baik tadi dilakukan oleh kuda terbang, walaupun sebelumnya agak tertutup smoke, tapi mereka berhasil untuk menanggulanginya. Dan kita lihat tadi dari BNW akhirnya di finish satu playernya oleh Alter Ego, misalkan Nicky benar-benar seorang diri saja, tidak ada rival lagi, dan ketika masuk dalam penyeberangan nanti tentu tidak akan mudah. Iya. Nih, tim kuat semua nih yang berada di late game nih. BNW, AF, Point, Aditama, Onyx doang yang nggak ada ya. Kalau Bigetron tim papan tengah. Iya, tadi gue seneng dengan apa yang dilakukan oleh Kute. Benar seperti yang Aldo G bilang tadi. Bagaimana tektokannya mereka close visionnya dulu untuk tim-tim lawan. Mereka berada di sisi atas, 2 untuk masuk terlebih dahulu, 2 siap meng-cover juga di sisi belakang. Kute benar-benar perubahannya signifikan banget dari game-game sebelumnya ini. Iya, betul banget. Mereka sekarang kayak tahu how the body system works gitu ya, untuk beberapa keadaan, termasuk tadi untuk masuk ke dalam zona. Jadi ya, sekarang tidak heran Kute kembali lagi menguasai zona, kembali lagi mempunyai Alter Ego baru mau bergerak, tapi zonanya udah terus menghimpit mereka. Ini akan sulit karena dalam pergerakannya ditambah di bagian lower ground, high ground, kayaknya udah gak banyak space untuk Alter Ego memainkan di zona kali ini. Iya, tapi kita dari tim Void juga tampaknya mereka ditekan oleh tim kuda terbang yang tadi sempat ada di high ground, sekarang sudah nempel ke arah tim Void. Dan bahkan dari Tronix belum connect juga, dan bahkan dari pemain Point satu mulai itu bakal menuju ke arah lobby, hanya menyisakan seorang Joybi. One-on-one situation, Joybi masih dapetin target juga di area blue zone, tapi tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena through the smoke spray dari seorang Zota berhasil memulangkan tim Void di posisi kelima. Kuda terbang menjaga di bagian high ground dengan sangat kuat, tidak bisa dari Point bagian depan, tapi Alter Ego sudah mengirimkan lenting ke arah bagian depan. BNW ternyata Nicky masih bisa bertahan, dan lihat Alter Ego, salah satu kelebihan tim ini adalah penggunaan utility. Dari tadi smoke-nya tebal sekali, menutupi rumah dewa, menutupi posisi dari seorang lenting, membuat mereka benar-benar bisa bertahan di bagian zona yang tidak mudah sama sekali. Apalagi Aditama pun berhasil mereka blinding, mereka berhasil bergerak, supresi juga dilakukan. Oke, Milo kalau ini takedown, tapi setidaknya teman-teman yang lain bisa masuk ke dalam zona. Iya, tapi lihat Alter Ego satu persatu anggota mereka mulai juga di pick off oleh tim kuda terbang yang benar-benar menguasai bagian high ground. Kondisi 4 lawan 2 kali nanti Alter Ego. Bukan hal yang mudah untuk mereka kuasai, bukan hal yang mudah untuk mereka membalikan keadaannya. Dan lihat kuda terbang, 18 elimination sudah dikantongi oleh mereka dengan posisi high ground yang unggul, jumlah anggota yang unggul. Kalau kita ngomong probabilitas, kuda terbang
ada di atas tim Alter Ego. Tapi baik lagi PUBG Mobile tidak dimainkan di atas kertas, tapi dimainkan di dalam map. Betul sekali, dan ini seperti balas dendam yang dilakukan oleh kuda terbang setelah mereka diratakan dan disano dengan 2 orang dari Alter Ego. Sekarang mereka punya 4 orang, mereka maju terus, bahkan satu player dari Alter Ego itu Gea sudah sangat low HP. Seorang Gempi melakukan flank yang sangat jauh karena bagian kanan dia udah tahu mana letak dari lawannya, melakukan loot terlebih dahulu, mungkin mendapatkan boosting, dapatkan stun grenade setidaknya. Apakah akan digunakan atau tidak kita akan lihat nanti, karena pergerakan Gempi masih pelan tapi pasti coba untuk menjadi jangkar dan setidaknya downkan satu player Alter Ego. Cuy, lihat 18 total elimination sudah dikantongi, nambah 2 lagi 20. Tambah 15 ke WCD. Udah rekor sih ini. Oke, ini Oh ya, didapatkan rekor ya. satu. Fix rekor. The last woman standing kali yang terus dikejar, yaitu seorang Lin Ting di bagian atas, di bagian kiri juga, dan winner chicken dinner untuk kuda terbang, dan juga rekor baru terpecahkan 20 eliminasi dalam satu game